Demikian juga dengan firman Allah ini, amat besar kebencian di sisi Allah jika kalian mengatakan apa-apa yang tidak kalian kerjakan. Surat Al-Syaff ayat 3. Dalam surat lain, Dia juga berfirman, dan jika mereka mau berangkat, tentulah mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu, tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, maka Allah melemahkan keinginan mereka, dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kalian bersama orang-orang yang tinggal itu. Surat At-Taubah ayat 46. Suatu hal yang mustahil untuk tidak membawa kebencian di luar konteks agama, karena Allah Azza wa Jalla telah memerintahkan mereka untuk senantiasa berjihad di jalan Allah seraya berfirman, semua itu kejahatannya sangat dibenci di sisi Tuhan kalian. Surat Al-Isra ayat 38. Dengan demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan bahwa Dia juga benci, marah, murka, memusuhi, mencela, dan melaknat. Dan mustahil apa yang dibenci dan dimurkai Allah Ta'ala itu juga disukai dan diridai. Bahkan apa yang dibenci dan dimurkai Allah Ta'ala itu juga tidak layak untuk dilakukan oleh hamba-hamba Allah. Karena merupakan salah satu bentuk aib dan kekurangan bagi umat manusia untuk menyukai dan meridai kerusakan, kejahatan, kezaliman, kekejian, dan kekufuran. Jika demikian, maka jauh lebih tidak layak lagi jika semuanya itu dinisbatkan kepada Allah Azza wa Jalla, karena terlalu hina bagi Allah untuk melakukan hal tersebut. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dia telah memberikan petunjuk kepada kita semua dari apa yang dikemukakan oleh kedua paham sesat tersebut. Puji syukur harus senantiasa kita panjatkan kepada Allah karena Dia telah mengutus Rasul Allah ke tengah-tengah kita sehingga kita dapat terselamatkan dari kegelapan dan berhasil hidup di alam yang penuh cahaya. Dia juga telah menurunkan kitab Allah kepada kita sehingga kita dapat membedakan kebenaran dari kebatilan, petunjuk dan kesesatan. Bab 29. Tentang pembagian kodo, hikmah, iradah, ketetapan, perintah, izin, penciptaan, kalimat, kebangkitan, pengutusan, dan pengharaman menjadi kauni dan dini. Bab ini berkaitan erat dengan bab sebelumnya. Masing-masing dari kedua bab itu saling memberikan dukungan satu dengan yang lainnya. Hal-hal yang bersifat kauni, berkeinginan, itu jelas berkenaan dengan ketuhanan diri Allah dan ciptaan Allah. Sedangkan dini, agama, adalah yang berkenaan dengan aturan dan syariat, peraturan agama. Sebagaimana yang telah diberitahukan Allah sendiri bahwa penciptaan dan perintah itu hanyalah milik Allah. Jadi, penciptaan itu merupakan ketetapan, keputusan, dan perbuatan Allah. Sedangkan perintah merupakan syariat, peraturan agama dan agama Allah. Dialah yang telah menciptakan, mensyariatkan, dan memerintahkan. Semua hukum-hukum Allah berlaku kepada makhluk Allah sebagai takdir dan juga syariat, peraturan agama, dan tidak ada seorang pun dari hamba Allah yang dapat keluar dari hukum Allah yang bersifat kauni qadari, berkeinginan yang berketetapan. Sedangkan hukum Allah yang bersifat dini syar'i, hukum agama, maka dapat saja bagi para pelaku maksiat dan orang-orang jahat untuk melanggarnya. Jika yang demikian itu telah diketahui, maka di dalam Al-Quran, kodo, sesuatu yang ditetapkan Allah, itu terbagi menjadi dua bagian. Pertama, kodo, sesuatu yang ditetapkan Allah, yang bersifat kauni jadari, artinya takdir Allah yang dengan itu Allah mengatur hamba-hambanya. Misalnya firman Allah Ta'ala berikut ini, maka ketika kami telah menetapkan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka ketika ia telah tersungkur, tahulah jin itu bahwa kalau sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentulah mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan. Surat Saba, ayat 14. Demikian juga firman Allah yang ini, dan bumi, pada mahsyar, terang benderang oleh cahaya, keadilan, Tuhannya. Dan diberikan buku, perhitungan perbuatan masing-masing orang,
serta didatangkan para dan saksi-saksi serta diberi keputusan di antara mereka dengan adil, sedang mereka tidak dirugikan. Surat Al-Zumar ayat 69. Kedua, Kodo, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat syar'i dini, artinya berpakaian ilmu agama. Sebagai misal dari itu adalah firman Allah di bawah ini, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya engkau jangan menyembah selain Dia dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan, dan janganlah engkau membentak mereka serta ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Surat Al-Isra, ayat 23. Seandainya Kodo, Allah Azza wa Jalla itu tidak bersifat kauni, berkeinginan, niscaya selain Allah Azza wa Jalla tidak akan pernah disembah. Dan hukum itu sendiri juga terbagi menjadi dua bagian. Pertama, hukum yang bersifat kauni, berkeinginan. Sebagai misal adalah firman Allah ini, Muhammad berkata, "Ya Tuhanku, berilah keputusan dengan adil." Dan Tuhan kami adalah Tuhan yang Maha Pemurah lagi yang dimintai pertolongan Allah terhadap apa yang kalian katakan. Surat Al-Anbiya, ayat 112. Artinya, ya Tuhan, perbuatlah apa saja yang dapat menolong hamba-hambamu yang syalih dan yang menghinakan semua musuh-musuhmu. Kedua, hukum yang bersifat dini. Sebagai misal adalah ayat di bawah ini, hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kalian menguji mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Jika kalian telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, maka janganlah kalian kembalikan mereka kepada suami-suami mereka, orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir tersebut, dan orang-orang kafir itu pun tiada halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada suami-suami mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tidak ada dosa bagi kalian mengawini mereka apabila kalian membayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kalian tetap berpegang pada tali perkawinan dengan perempuan-perempuan kafir. Dan hendaklah kalian minta mahar yang telah kalian bayar. Dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang telah Dia tetapkan di antara kalian. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Surat Al-Mumtahinah ayat 10. Juga firman Allah, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagi kalian binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepada kalian. Yang demikian itu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang Dia kehendaki. Surat Al-Maidah ayat 1. Dan firman Allah yang berikut ini mencakup kedua makna di atas. Katakanlah, Allah telah mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di gua. Hanya kepunyaan Allah semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatan Allah dan alangkah tajam pendengaran Allah. Tidak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain dari Allah. Dan Dia tidak mengambil seorang pun sebagai sekutu Allah dalam menetapkan keputusan. Surat Al-Kahfi ayat 26. Ayat yang terakhir ini mencakup hukum Allah yang bersifat kauni, berkeinginan, dan hukumnya yang bersifat syar'i. Dan kehendak itu sendiri juga terbagi menjadi dua bagian, yaitu: pertama, kehendak yang bersifat kauniyah, artinya ayat-ayat dalam bentuk segala ciptaan Allah berupa alam semesta dan semua yang ada di dalamnya, meliputi segala macam ciptaan Allah. Baik itu yang kecil atau yang besar. Yang menjadi contoh adalah firman Allah ini, Maha Kuasa berbuat apa yang Dia kehendaki. Surat Al-Buruj ayat 16. Firman Allah yang lain, dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu, supaya mentaati Allah, tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu. Surat Al-Isra, ayat 16. Demikian juga dengan firman Allah,
dan tidaklah bermanfaat bagi kalian nasihatku jika aku hendak memberi nasihat kepada kalian. Sekiranya Allah hendak menyesatkan kalian, Dia adalah Tuhan kalian, dan kepada Allah kalian dikembalikan. Surat Hud ayat 34. Serta firman Allah, dan kami hendak memberi nikmat kepada orang-orang yang tertindas di bumi, Mesir, itu dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi. Surat Al-Qasas ayat 5. Firman Allah ini juga, Allah menghendaki kemudahan bagi kalian, dan tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Surat Al-Baqarah ayat 185. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian, dan tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Surat Al-Baqarah ayat 185. Juga firman Allah ini, dan Allah hendak menerima taubat kalian, sedang orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya bermaksud supaya kalian berpaling sejauh-jauhnya dari kebenaran. Allah hendak memberikan keringanan kepada kalian, dan manusia itu dijadikan bersifat lemah. Surat An-Nisa, ayat 27-28. Seandainya kehendak ini tidak bersifat kauniyah, artinya ayat-ayat dalam bentuk segala ciptaan Allah berupa alam semesta dan semua yang ada di dalamnya, meliputi segala macam ciptaan Allah. Baik itu yang kecil atau yang besar, niscaya tidak akan ada kesulitan yang menimpa seseorang. Dan tidak pula ada taubat dari umat manusia. Dengan demikian itu, maka hilanglah sudah keraguan dan berbagai kesamaran dalam masalah perintah dan kehendak. Menurut paham Qadariyah, perintah itu mengharuskan adanya kehendak. Dalam hal itu mereka menggunakan beberapa hujah, yang kesemuanya tidak dapat dipertahankan. Sedangkan paham Asy'ariyah mengatakan, bahwa perintah itu sama sekali tidak mengharuskan adanya kehendak. Mereka ini juga menggunakan alasan-alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Yang benar, bahwa perintah itu mengharuskan adanya kehendak diniyah, artinya sekolah agama, dan tidak mengharuskan kehendak kauniyah, artinya ayat-ayat dalam bentuk segala ciptaan Allah berupa alam semesta dan semua yang ada di dalamnya, meliputi segala macam ciptaan Allah. Baik itu yang kecil atau yang besar. Di mana Allah Azza wa Jalla tidak memerintah melainkan apa yang dikehendaki Allah sebagai syariat dan agama. Dan terkadang Dia juga memerintahkan sesuatu yang tidak Dia kehendaki secara kauni, berkeinginan, qadari. Misalnya, perintah Allah kepada Nabi Ibrahim supaya menyembelih putranya, Ismail. Secara kauni qadari, artinya Allah berkeinginan melakukan ketetapannya. Dia tidak menghendaki yang demikian itu. Demikian juga perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengerjakan sholat 50 kali, padahal secara kauni, berkeinginan, qadari. Dia tidak menghendaki hal tersebut. Antara kedua hal tersebut di atas dengan perintah beriman kepada orang yang tidak beriman terdapat perbedaan. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai penyembelihan Ibrahim terhadap putranya, tetapi yang Dia sukai adalah kemauan kerasnya untuk menaati Tuhannya. Demikian juga perintah Allah kepada Muhammad SAW pada malam Isra, Miraj supaya mengerjakan sholat 50 kali. Sedangkan perintah Allah beriman kepada orang yang diketahui Allah tidak akan beriman, maka sesungguhnya Dia menyukai hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah dan kepada Rasul-Rasul Allah. Namun sudah menjadi ketentuan hikmah Allah, Dia akan memberikan pertolongan kepada sebagian orang untuk mengerjakan perintah Allah dan mengabaikan serta menghinakan sebagian lainnya. Sedangkan mengenai ketetapan yang bersifat kauni, berkeinginan, adalah seperti pada firman Allah ini, Allah telah menetapkan, aku dan Rasul-Rasulku pasti menang. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Perkasa. Surat Al-Mujadilah ayat 21. Demikian juga firman Allah yang ini, dan sesungguhnya kami telah menulis di dalam Zabur sesudah, kami tulis dalam Lauhul Mahfuz, bahwasanya bumi ini akan dipusakai oleh hambaku yang syalih. Sesungguhnya, apa yang disebutkan dalam surat ini
benar-benar menjadi peringatan bagi kaum yang menyembah Allah. Surat Al-Anbiya ayat 105-106. Dan firman Allah, yang telah ditetapkan terhadap syaitan itu bahwa barang siapa yang berkawan dengannya, tentu ia akan menyesatkannya dan membawanya ke azab neraka. Surat Al-Hajj ayat 4. Sedangkan mengenai ketetapan Allah yang bersifat syariah amriyah, artinya agama memerintahkan, adalah firman Allah di bawah ini, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Surat Al-Baqarah ayat 183. Juga firman Allah yang ini, diharamkan bagi kalian menikahi ibu-ibu kalian, anak-anak perempuan kalian, saudara-saudara perempuan kalian, saudara-saudara bapak kalian, saudara-saudara perempuan ibu kalian, anak-anak perempuan dari saudara-saudara laki-laki kalian, anak-anak perempuan dari saudara-saudara perempuan kalian, ibu-ibu kalian yang menyusui kalian, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istri kalian, mertua, anak-anak istri kalian yang dalam pemeliharaan kalian dari istri yang telah kalian campuri, tetapi jika kalian belum bercampur dengan istri kalian itu, dan sudah kalian ceraikan, maka tidak berdosa kalian menikahinya. Dan diharamkan bagi kalian, istri-istri anak kandung kalian, menantu, dan menghimpun, dalam perkawinan, dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat An-Nisa, ayat 23. Dan pada ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan diharamkan juga bagi kalian menikahi wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kalian miliki. Allah telah menetapkan hukum itu sebagai ketetapan Allah atas kalian. Dan dihalalkan bagi kalian selain yang demikian, yaitu mencari istri-istri dengan harta kalian untuk dinikahi bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kalian nikmati, campuri, di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya, dengan sempurna, sebagai suatu kewajiban. Dan tiada mengapa bagi kalian terhadap sesuatu yang kalian telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Surat An-Nisa, ayat 24. Demikian juga dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini, dan kami telah menetapkan terhadap mereka di dalamnya, Taurat bahwa jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada qisosnya. Barang siapa yang melepaskan benar qisosnya, maka melepaskan benar itu menjadi penebus dosa baginya. Dan barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Surat Al-Maidah ayat 45. Beberapa ayat di atas bagian pertama menjelaskan mengenai penetapan Allah Azza wa Jalla dalam makna qadar, artinya sesuatu yang telah ditentukan Allah sejak ajali. Sedangkan bagian yang kedua mengenai penetapan dalam pengertian perintah. Dan perintah yang bersifat kauni, berkeinginan, adalah seperti pada firman Allah Ta'ala ini, sesungguhnya perintah Allah apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Surat Yasin ayat 82. Juga firman Allah, dan perintah kami hanyalah satu perkataan seperti kejapan mata. Surat Al-Homar ayat 50. Firman Allah yang lain, hai orang-orang yang telah diberi Alkitab, berimanlah kalian kepada apa yang telah kami turunkan, Al-Quran, yang membenarkan kitab yang ada pada kalian sebelum kami merubah muka kalian, lalu kami putarkan ke belakang atau kami kutuk mereka sebagaimana kami telah mengutuk orang-orang yang berbuat maksiat pada hari Sabtu. Dan ketetapan Allah itu pasti berlaku. Surat An-Nisa, ayat 47. Selain itu, ada juga firman Allah Tabaraka wa Ta'ala yang lain, yaitu, Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku dan agar kami dapat menjadikannya suatu tanda bagi manusia serta sebagai rahmat dari kami.
Dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah ditetapkan, surat Maryam ayat 21. Juga firman Allah ini, dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu, supaya mentaati Allah, tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, surat Al-Isra, ayat 16. Yang demikian itu merupakan perintah yang bersifat ketetapan kauni, berkeinginan, dan bukan perintah yang bersifat dini syar'i, hukum agama. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak pernah memerintahkan untuk melakukan perbuatan keji. Artinya, Allah menetapkan dan menakdirkan hal tersebut. Demikianlah pendapat yang pertama. Dan ada juga suatu kelompok yang berpendapat bahwa yang demikian itu merupakan perintah yang bersifat dini syar'i, hukum agama. Jadi, menurut kelompok ini, ayat terakhir ini berarti Allah memerintahkan mereka untuk berbuat taat, namun mereka menentang kami dan berbuat kedurhakaan. Pendapat yang pertama lebih bagus daripada pendapat kedua. Yang demikian itu didasarkan pada beberapa sisi. Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa perintah Allah Azza wa Jalla untuk berbuat taat dan bertauhid itu bukan sebagai penyebab kebinasaan, justru hal itu merupakan penyebab keselamatan dan keberuntungan. Jika ada orang yang mengatakan, perintah Allah untuk berbuat ketaatan itu disertai dengan kedurhakaan itulah yang menjadi penyebab kebinasaan, maka pernyataan tersebut ditanggapi bahwa yang demikian itu jelas salah. Karena perintah itu tidak dikhususkan hanya kepada orang-orang yang hidup mewah saja, tetapi juga diperuntukkan bagi semua orang, baik kaya maupun miskin. Dengan demikian, tidak benar jika perintah itu hanya dikhususkan bagi orang-orang yang hidup dalam kemewahan saja. Dan bahwasanya pengutusan para rasul itu tidak hanya kepada orang-orang yang hidup dalam kemewahan, tetapi juga kepada orang lainnya. Selanjutnya, bahwa kehendak Allah untuk membinasakan negeri itu terjadi setelah pengutusan para rasul kepada mereka, namun karena mereka mendustakan, sehingga Allah Ta'ala pun membinasakan mereka. Jadi, sebelum pengutusan mereka itu sebetulnya Dia tidak berkehendak untuk membinasakan mereka, karena mereka itu diberikan maaf dan dimaklumi atas kelengahan dan kealpaan yang mereka lakukan akibat tidak tersampaikannya risalah kepada mereka. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah berfirman dalam sebuah ayat, dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim, sedang penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan, surat Hud ayat 117. Dengan demikian, jika Allah Azza wa Jalla telah mengutus para rasul Allah kepada mereka, lalu mereka mendustakan para nabi tersebut, maka jika Dia hendak membinasakan negeri tersebut, niscaya Dia akan memerintahkan kepada para pemimpin negeri dan juga orang-orang yang hidup dalam kemewahan untuk berbuat kedurhakaan. Dan perintah Allah itu adalah bersifat kauni qadari, artinya Allah berkeinginan melakukan ketetapannya, dan tidak bersifat syar'i dini, artinya berpakaian ilmu agama. Dan ketika kedurhakaan tersebut benar-benar terjadi, maka datanglah kebenaran firman Allah itu yang hendak melakukan pembinasaan. Dan firman Allah Ta'ala yang ini, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dan Dia memberi pengajaran kepada kalian agar kalian dapat mengambil pelajaran, surat An-Nahl ayat 90. Juga firman Allah, sesungguhnya Allah memerintah kalian untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan memerintahkan kalian, apabila menetapkan hukum di antara umat manusia supaya kalian menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat, surat An-Nisa, ayat 58. Sedangkan mengenai izin yang bersifat kauni, berkeinginan, adalah seperti pada firman Allah Ta'ala ini, maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Dan mereka itu, ahli sihir, tidak memberi kesulitan, bahaya,
dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi kesulitan kepadanya dan tidak memberi manfaat. Surat Al-Baqarah ayat 102. Maksudnya, yaitu berdasarkan kehendak dan ketetapan Allah Ta'ala. Sedangkan izin yang bersifat dini syar'i, hukum agama, adalah firman Allah yang satu ini. Apa saja yang kalian tebang dari pohon kurma, milik orang-orang kafir, atau yang kalian biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya, maka semua itu adalah dengan izin Allah. Dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang yang fasik, surat Al-Hasyr ayat 5. Firman Allah, katakanlah, terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepada kalian, lalu kalian jadikan sebagiannya haram dan sebagian lainnya halal. Katakanlah, apakah Allah telah memberikan izin kepada kalian tentang ini, atau kalian mengada-ada saja terhadap Allah? Surat Yunus ayat 59. Juga firman Allah, apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah? Sekiranya tidak ada ketetapan yang menentukan dari Allah, tentulah mereka telah dibinasakan. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu akan memperoleh azab yang sangat pedih. Surat Al-Syura ayat 21. Sedangkan Al-Ja'al, menjadikan, yang bersifat kauni, berkeinginan, adalah firman Allah yang ini, sesungguhnya kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu, sehingga dengan demikian itu mereka tertengadah. Dan kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding pula, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Surat Yasin ayat 8-9. Juga firman Allah yang berikut ini, Allah menjadikan bagi kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri dan menjadikan bagi kalian dari istri-istri kalian itu anak-anak dan cucu-cucu, serta memberi kalian rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Surat An-Nahl ayat 72. Demikian juga dengan firman Allah Azza wa Jalla yang berikut ini, dan tidak ada seorang pun yang akan beriman kecuali dengan izin Allah. Dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Surat Yunus ayat 100. Firman Allah, maka ketika Talut keluar membawa tentaranya, ia berkata, sesungguhnya Allah akan menguji kalian dengan suatu sungai. Maka siapa di antara kalian meminum airnya, bukanlah ia pengikutku. Dan barang siapa tidak meminumnya, kecuali menciduk seciduk tangan, maka ia adalah pengikutku. Kemudian mereka meminumnya kecuali beberapa orang di antara mereka. Maka ketika Talut dan orang-orang yang beriman bersama ia telah menyeberangi sungai itu, orang-orang yang telah minum berkata, tidak ada kesanggupan kami pada hari ini untuk melawan Jalut dan tentaranya. Orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Surat Al-Baqarah ayat 249. Lebih lanjut Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka, tentara Talut, mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah. Dan, dalam peperangan itu, Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberikan kepadanya, Daud, pemerintahan dan hikmah, sesudah meninggalnya Talut, dan mengajarkan kepadanya apa yang dikehendaki Allah. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia yang dicurahkan atas semesta alam. Surat Al-Baqarah ayat 251. Sedangkan dalam surat Ali Imran, Allah Azza wa Jalla berfirman, dan, sebagai Rasul kepada Bani Israel, yang berkata kepada mereka, sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa sesuatu tanda, mujizat, dari Tuhanmu, yaitu aku membuat untuk kamu dari tanah berbentuk burung, kemudian aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan seizin Allah.
Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahirnya dan orang yang berpenyakit sopak, dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah. Aku kabarkan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah suatu tanda, kebenaran kerasulan, bagimu, jika kamu sungguh-sungguh beriman. Surat Ali Imran ayat 49. Selain itu masih ada firman Allah yang lain, sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, seperti ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dari dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Surat Al-Imran ayat 145. Dan masih banyak lagi ayat-ayat lain yang berkenaan dengan izin yang bersifat kauni tersebut. Sedangkan mengenai izin yang bersifat diniari adalah firman Allah berikut ini. Allah sekali-kali tidak pernah mensyariatkan adanya bahirah, saibah, wasilah, dan ha'am akan tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak mengerti. Surat Al-Maidah ayat 103. Artinya, Allah Azza wa Jalla tidak mensyariatkan dan memerintahkan hal tersebut. Perintah merupakan ciptaan Allah dan terjadi karena kekuasaan dan kehendak Allah. Sedangkan firman Allah yang lainnya, Allah telah menjadikan Ka'bah, rumah suci itu sebagai pusat peribadatan dan urusan dunia bagi manusia, dan demikian pula bulan haram, hadiah, kalaid. Allah menjadikan yang demikian itu agar kalian tahu bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan bahwa sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Surat Al-Maidah ayat 97. Bahirah adalah unta betina yang telah beranak 5 kali dan anak yang kelima itu jantan. Lalu unta betina itu dibelah telinganya, dilepaskan, tidak boleh ditunggangi, dan tidak boleh diambil air susunya. Saibah adalah unta yang dibiarkan pergi kemana saja lantaran sesuatu nazar. Seperti, jika seorang Arab jahiliyah akan melakukan sesuatu atau perjalanan yang berat, maka ia biasa bernazar akan menjadikan untanya saibah bila maksud atau perjalanannya berhasil dan selamat. Wasilah adalah seekor domba betina melahirkan anak kembar yang terdiri dari jantan dan betina, maka yang jantan ini disebut wasilah, tidak disembelih dan diserahkan kepada berhala. Ha'am adalah unta jantan yang tidak boleh diganggu-gugat lagi, karena telah dapat menjadikan bunting unta betina 10 kali. Perlakuan terhadap bahirah, saibah, wasilah, dan ha'am ini adalah kepercayaan masyarakat Arab jahiliyah. Ka'bah dan sekitarnya menjadi tempat yang aman bagi manusia untuk mengerjakan urusannya yang berhubungan dengan duniawi dan ukhrawi. Sekaligus sebagai pusat amalan haji. Dengan adanya Ka'bah itu kehidupan manusia menjadi kokoh. Maksudnya, pada bulan-bulan tersebut dilarang untuk melakukan peperangan. Hadiah adalah binatang, unta, lembu, kambing atau biri-biri, yang dibawa ke Ka'bah untuk mendekatkan diri kepada Allah, disembelih di tanah haram dan dagingnya dihadiahkan kepada fakir miskin dalam rangka ibadah haji. Dengan penyembelihan hadiah dan kalaid, orang yang berkorban mendapat pahala yang besar dan fakir miskin mendapat bagian dari daging binatang-binatang sembelihan tersebut. Allah telah menjadikan Ka'bah itu seperti itu berdasarkan kekuasaan Allah sekaligus sebagai syariat Allah. Sedangkan kalimat-kalimat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang bersifat kauniyah, berkeinginan, adalah seperti pada firman Allah yang berikut ini, demikianlah telah tetap hukuman Tuhanmu terhadap orang-orang yang fasik, karena sesungguhnya mereka tidak beriman. Surat Yunus ayat 33. Demikian juga firman Allah, dan kami pusakakan kepada kaum yang telah ditindas itu negeri-negeri bagian timur dan bagian baratnya yang telah kami beri berkah padanya. Dan telah sempurnalah perkataan Tuhanmu yang baik, sebagai janji, untuk Bani Israel disebabkan kesabaran mereka.
Dan kami hancurkan apa yang telah dibuat Fir'aun dan kaumnya serta apa yang dibangun mereka. Surat Al-A'raf ayat 33. Demikian juga dengan doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikut ini. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna yang tidak dapat dilanggar oleh orang yang berbuat baik maupun yang berbuat jahat, dari kejahatan apa yang telah Dia ciptakan. Dan itulah kalimat-kalimat kauniyah. Artinya ayat-ayat dalam bentuk segala ciptaan Allah berupa alam semesta dan semua yang ada di dalamnya, meliputi segala macam ciptaan Allah. Baik itu yang kecil atau yang besar, yang dengannya Dia menciptakan. Seandainya, beliau berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang bersifat diniyah yang dengannya Dia memerintah dan melarang, niscaya akan dapat ditembus oleh orang-orang yang berbuat jahat dan juga orang-orang kafir. Dan kalimat-kalimat Allah Azza wa Jalla yang bersifat dini, agama, adalah firman Allah ini. Dan jika seorang di antara orang-orang musyrik itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui. Surat At-Taubah ayat 6. Dan yang dimaksud dengan firman Allah dalam ayat tersebut adalah Al-Quran. Dan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai seorang wanita, dan dihalalkan bagi kalian kemaluan mereka dengan kalimat Allah, artinya, dibolehkan kalian menggaulinya melalui aturan-aturan agama Allah. Dan firman Allah, dan jika kalian takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kalian mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kalian senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kalian takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kalian miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Surat An-Nisa, ayat 3. Ada sebuah ayat yang mencakup pengertian kalimat yang bersifat kauniyah. Artinya ayat-ayat dalam bentuk segala ciptaan Allah berupa alam semesta dan semua yang ada di dalamnya, meliputi segala macam ciptaan Allah. Baik itu yang kecil atau yang besar, dan kalimat yang bersifat diniyah. Yaitu firman Allah ini, dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh, ciptaan, kami. Dan ia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitab Allah dan adalah ia termasuk orang-orang yang taat. Surat Al-Tahrim ayat 12. Dengan kalimat-kalimat merupakan kalimat-kalimat yang dengannya dia memerintah, melarang, dan mengharamkan. Sedangkan mengenai Al-Ba'ates, pengutusan, yang bersifat kauni, berkeinginan, telah dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berikut ini. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan, pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepada kalian hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan yang besar, lalu mereka merajalela di kampung-kampung. Dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Surat Al-Isra, ayat 5. Juga firman Allah yang ini, kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya, Kabil, bagaimana ia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Kabil berkata, aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini? Lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini? Karena itu, jadilah ia seorang di antara orang-orang yang menyesal. Surat Al-Maidah ayat 31. Sedangkan mengenai pengutusan yang bersifat dini, agama, adalah seperti yang terkandung dalam firman Allah Tabaraka wa Ta'ala di bawah ini. Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, Al-Sunnah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Dan juga kepada kaum yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Demikianlah karunia Allah, dia berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Dan Allah mempunyai karunia yang besar.
Surat Al-Jumu'ah ayat 24. Juga firman Allah, manusia itu adalah umat yang satu. Setelah timbul perselisihan, maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Dan Allah menurunkan bersama mereka kitab dengan benar, untuk memberi keputusan di antara umat manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang beriman tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendak Allah. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang-orang yang dikehendaki Allah ke jalan yang lurus, Surat Al-Baqarah ayat 213. Sedangkan mengenai al-irsal, pengiriman pengutusan, kauni, berkeinginan, telah dijelaskan melalui firman Allah berikut ini. Tidakkah engkau melihat bahwa kami telah mengirim syaiton-syaiton itu kepada orang-orang kafir untuk menghasung mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh? Surat Maryam ayat 83. Juga firman Allah ini, dialah yang mengirimkan angin, sebagai pembawa kabar gembira dekat sebelum kedatangan rahmat Allah, hujan. Dan kami turunkan dari langit air yang sangat bersih. Surat Al-Furqan ayat 48. Sedangkan mengenai al-irsal, pengiriman pengutusan, di ini adalah seperti yang termuat di dalam firman Allah Ta'ala di bawah ini. Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dia memenangkannya di atas segala agama meskipun orang-orang musyrik benci. Surat Al-Syaf ayat 9. Demikian juga firman Allah yang ini, sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian, hai orang-orang kafir Mekah, seorang Rasul yang menjadi saksi terhadap kalian, sebagaimana dahulu kami telah mengutus seorang Rasul kepada Fir'aun. Surat Al-Muzammil ayat 15.